saya belum bisa menjadi mahasiswa inovasi, belum bisa percaya diri. Mungkin saya bisa pergi ke konseling kelompok ya, karena hari ini kan ada jadwal konseling kelompok. Baiklah, hari ini saya mau pergi. Aduh, kenapa sih saya belum bisa menjadi mahasiswa yang peduli? Padahal saya mau sekali jadi mahasiswa yang peduli. Oh, ternyata hari ini ada konseling kelompok. Gimana? Aduh, kenapa sih saya tidak bisa menjadi mahasiswa kreatif padahal setiap hari mau membaca buku? Padahal mau sekali gak menjadi mahasiswa kreatif. Oh, ada pale hari ini konseling kelompok. Mau gak pergi deh? Jadi tidak bisa sekali dari mahasiswa yang berapa sama padahal itu banyak sekali yang bisa keluar bantukan orang. Ada pula konseling kelompok. Hari ini juga. Pergi mah deh. Kenapa itu saya, Di? Tidak bisa sekali kan jadi mahasiswa yang peduli terhadap lingkungan. Tidak bisa aku beradaptasi di lingkungan, apalagi beradaptasi sesama teman kuliahku. Bagaimana itu caranya supaya bisa lebih peka terhadap lingkungan? Oh iya, ada pales konseling kelompok hari ini. Ikut Madeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Alhamdulillah. Oke, sebelumnya saya berterima kasih kepada semua teman-teman telah hadir pada konseling kelompok pada kegiatan kali ini. Jadi kalau kita katakan dengan konseling, otomatis teman-teman semua pasti bawa masalah dong ke sini. Betul apa betul? Betul. Betul. Oke, tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk lebih bagusnya kakak akan perkenalkan diri dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Kakak Sidar. Kalau kita, Nama saya Widya Sitaringsi. Nama saya Nurkalis Maina. Nama saya Rida Rizky Nursafitri. oke. Nama saya Citra Andrani Alwi. Nama saya Mutmainah. Oke, jadi dalam proses konseling nggak boleh ada yang tegang dan sebagainya. Kita harus fresh, otak harus fresh, dan kita harus tetap berpikiran positif. Oke, kita sepakati. Sebelum itu kita games dulu kali ya. Jadi ada gamesnya kakak. Kalau gamesnya ini sambung nama, jadi dimulai dari kakak. Nama saya, contoh, nama saya Nur Syamsidar, nama saya Widya Astuti. Jadi kalau Widya yang bercerita, Nur Syamsidar, Widya Astuti. Nah lanjut, Nur Syamsidar, Widya Astuti, Nur Kalbi Mutmainah, lanjut dan sampai selesai. Itu gunanya untuk melatih kefokusan teman-teman. Oke, jadi sekarang lanjut, Nur Syamsidar, Widya Astuti, Nurkalis Mutmainah. fokus dong, fokus. Maksud kakak, kalau saya sudah sebutkan nama, Widya sebutkan nama kakak dulu, baru namanya Widya. Kalbi sebutkan nama kakak, Widya Kalbi. Lanjut sampai selesai. Ngerti nggak? Ngerti Kak? Oke. Nur Syamsidar, Kanur Syamsidar, Widya Astuti. Kanur Syamsidar, Widya Astuti Adiningsi, Nurkalis Mutmainah. Kanur Syamsidar, Widya Astuti Adiningsi, Nurkalis Mutmainah, Arina Rizky Nursafitri.
Syamsidat, Widya Astuti Adiningsi, Nurfauzi Mutmainah, Arinda Rizky Fitri, Citra Andrea Alwi. Syamsidat, Widya Astuti, Nurkalbi Mutmainah, Arinda Fitri, Citra Andreani, dan Mutmainah. Oke, semuanya sudah fokus. Jadi sekarang teman-teman, pada kesempatan kali ini yaitu konseling kelompok mengenai tentang bagaimana sih menjadi mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan peduli. Nah, untuk sekarang karena yang dikatakan dengan konseling adalah bagaimana cara pemecahan masalah, otomatis semua dari masalah teman-teman harus terpecahkan hari ini melalui dengan inovasi dari teman-teman semuanya. Jadi kakak hanya mengarahkan. Nah, contoh Widya memiliki masalah apa? Masalah yang saya hadapi sekarang itu biasanya dalam sebuah perkumpulan saya masih biasa merasa tidak dihargai atau diabaikan oleh perkumpulan tersebut. Nah, jadi permasalahan yang Widya alami itu terkadang rasa kepedulian seorang teman itu diabaikan. Betul nggak sih? Betul, Kak. Betul. Nah, kalau Kalbi, menurut Kalbi, gimana sih cara menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Widya? Menurut saya sebaiknya kita Ya, terus terang aja, nggak usah malu-malu untuk mengungkapin. Gitu. ya Oke, jadi mungkin teman-teman masih kurang fokus. Jadi saya akan berikan satu permainan lagi, yaitu permainan udara, darat, laut. Ya, jadi teman-teman tergantung mau ambil kata tumbuhan atau mau ambil kata hewan. Kira-kira mau pilih yang mana? Hewan kan yang paling gampang. Jadi contoh udara, darat, laut. Nah, hewan yang di laut apa? Tapi harus lebih jelas. Contoh ikan apa sih yang dimaksud? Gitu, oke? Jadi mulai dari kakak. Udara, darat, laut. Ikan apa? Ya. Ikan paus. Oke, darat, udara, laut. Ikan pari. Laut, darat, darat. Harus fokus ya, harus fokus. Harus fokus, ingat fokus. Ya. Oke, kita mulai lagi. Udara, laut, darat. Sapi. Jadi oke, fokus. Laut, darat, udara. Udara, ayam. Harus fokus ya, harus fokus. Ingat fokus. Oke, satu kali lagi untuk Citra, harus fokus ya. Udara, darat, laut. Ikan lele. Ikan lele. Oke, jadi sudah fokus ya semuanya. Kita sudah bermain game, sudah perkenalan nama. Jadi kita lanjut kepada permasalahan tadi teman kita Widya. Nah, untuk Kolbi, bagaimana sih cara menyelesaikan masalah Widya ini terhadap mahasiswa yang kurang peduli dengan temannya? sebaiknya menurut saya sih sebaiknya mungkin ini temannya melihat dia dari sisi luarnya saja, tidak melihat dari sisi dalamnya. Oke, kalau Arinda, gimana sih cara menyelesaikan masalah Widya? Katanya Widya ini sering dikucilkan oleh temannya gitu kalau dalam hal pergaulan. Artinya mahasiswa ini nggak peduli dengan Widya, dengan keadaan Widya seperti ini. Gimana sih pendapatnya Arinda? Menurut saya Nah, kalau Citra gimana?
jadi masalah seperti itu dalam perkumpulan pabriknya kita itu membicarakan dengan teman kita ada masalah apa dia dengan kita sehingga dia acuh-acuh terhadap kehadiran kita. Oke, kalau Ina? Mungkin dia mempunyai kesalahan sehingga teman-teman mengucapkan. Jadi yang kakak bisa tangkap itu ketika misal Widya itu dikucilkan sama temannya, kita nggak boleh langsung justifikasi teman kita. Ih, kenapa sih teman saya itu jahat banget gini tuh, nggak boleh ya. Nah, sebagai teman kita harus observasi dulu, kita harus lihat dulu situasi dan kondisi. Kenapa sih teman saya jauhi saya? Apakah saya pernah melakukan kesalahan atau apakah teman saya ini nggak mau bergaul gara-gara permasalahan, misalnya ada permasalahan yang lalu yang belum terselesaikan atau gimana. Jadi mungkin Widya bisa pahamkan terkait dengan permasalahan yang Widya alami dan Widya bisa mengerti solusi yang akan Widya ambil. Gimana Widya? Jadi Widya bisa simpulkan sendiri mungkin. Dari pendapat teman-teman, saya bisa menyangka bahwa jika dalam suatu perkumpulan saya dikucilkan atau terabaikan, saya seharusnya introspeksi diri. Apakah saya sudah melakukan suatu kesalahan sehingga mereka tidak menganggap saya ada di sebuah perkumpulan itu. Oke, bagus. Alhamdulillah. Jadi permasalahan pertama yang dialami oleh Widya sudah terselesaikan. Nah, kita lanjut nih kepada permasalahannya Kolbi. Apa sih permasalahan yang Kolbi hadapi? Permasalahan saya yaitu terkait dengan kepercayaan diri. Biasa saya tidak bisa percaya diri untuk tampil di depan umum atau berbicara ke teman-teman. Nah, jadi teman-teman, Widya ini Kolbi maksudnya. Jadi Kolbi ini memiliki rasa percaya diri yang kurang sehingga Kolbi merasa tidak bisa menciptakan hal-hal yang kreatif, inovatif karena gimana caranya bisa bikin hal-hal yang baru sedangkan saya masih kurang percaya diri. Nah, dari tema yang kakak angkat itu menjadi mahasiswa yang kreatif, inovasi, dan peduli, Kolbi belum mampu karena Kolbi masih kurang percaya diri nih dengan dirinya. Nah, gimana nih teman-teman? Apa sih saran atau masukan untuk Kolbi sehingga Kolbi bisa percaya diri, sehingga dari kepercayaan diri Kolbi bisa muncul inovasi, kreasi, dan peduli dengan mahasiswa? Arinda mungkin ada masukan untuk Kolbi terkait dengan kepercayaan diri Kolbi? Menurut saya, Kolbi harus lebih melatih diri berbicara di depan umum seperti Depan cermin. dia berbicara sendiri di depan cermin. Oke, kalau Citra ya? Kalau menurut saya lebih baik saudara inovasi itu lebih memperbaiki cara bercakap, sepertinya berbicara sendiri dan melatih diri untuk berdiskusi sesama teman agar kedepannya bisa lebih percaya diri lagi. Oke, kalau Widya punya nggak? Menurut saya saudari Nur Kolbi ini lebih baik harus memperbaiki cara berbicara kepada temannya, memperbaiki sikapnya sehingga dia bisa lebih percaya diri kepada teman dan lingkungannya. Oke, kalau Ina? Menurut saya Kolbi seharusnya ikut dengan seperti kegiatan public speaking. Kita dilatih di situ untuk berbicara di depan umum. Oke, jadi Kolbi katanya kalau untuk menjadi mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan peduli dengan sesama, jadi terlebih dahulu kita harus percaya diri pada diri. Nah, karena Kolbi kurang percaya diri dengan dirinya, makanya tadi teman-teman berikan masukan nih terkait dengan masalahnya Kolbi untuk lebih melatih diri di depan cermin, belajar public speaking,
dan lebih sering berdiskusi dengan teman. Nggak apa-apa kok kita berdiskusi dengan teman, hanya kita dengan, misalnya saya dengan Ina doang, nggak apa-apa. Yang jelas kita dengan terbiasa, kita terlatih, maka kita akan lebih pandai dan lebih lihai dalam berbicara. Kita akan merasa percaya diri. Dan satu sih pesan kakak, kalau Kolbi ini masih kurang percaya diri sehingga kurang menimbulkan inovasi, kreasi, dan rasa pedulinya terhadap mahasiswa, terhadap lingkungan, terhadap kampus. Nah, saya punya saran kepada Kolbi, silahkan deh masuk organisasi, karena dari organisasi kita bisa lebih peka terhadap lingkungan, kita bisa lebih percaya diri, sehingga inovasi-inovasi dalam pikiran, sehingga kreasi-kreasi dalam pikiran dapat tertuangkan. Mungkin itu dari kakak. Bagaimana Kolbi? Apakah masih ada yang perlu nih untuk dijelaskan, atau Kolbi merasa sudah cukup? Oke, sudah cukup. Jadi kita main dulu ya untuk melatih kefokusan lagi. Ingat Citra, harus fokus, fokus, dan fokus. Oke, saya mulai dari Arinda. Arinda, tebak-tebakan biar kakak juga punya ini. Udara, darat, laut. Arinda yang apa namanya, bentukan. Ya. Udara, darat, laut. Dan ikan hiu. Dan hiu. Lanjut. Vidya. Udara, darat, laut. Ikan paus. Paus. Oke, lanjut Kolbi. Udara, darat, laut. Ikan lele. Oke, saya. Udara, darat, udara. Udara, burung. Burung. Oke, fokus kan? Ya. Oke, kita lanjut kepada permasalahan Ina dulu deh. Apa? Jadi apa sih permasalahannya Ina? Terkait dengan mungkin Ina nggak bisa membuat inovasi baru kah, nggak bisa kreatif kah, atau apa? Bisa. Kita lanjut dulu deh kepada permasalahan Ina. Permasalahan Ina terkait dengan mahasiswa yang inovasi, kreasi, dan peduli. Masalah saya kan begini, kan saya sudah berusaha menjadi saya sering membaca buku, belajar, tapi saya tidak bisa menjadi mahasiswa yang terbaik. Bagaimana sih? Nah, teman-teman dengar nggak sih pernyataannya Ina? Ina ini sudah berusaha baca buku, berusaha belajar, berusaha membuat inovasi-inovasi baru, tetapi tetap aja gagal jadi mahasiswa yang baik gitu, yang terbaik kepada mahasiswa yang lain. Nah, menurut Citra, apa sih solusinya, Citra? Kalau menurut saya, untuk menjadi mahasiswa yang terbaik, kreatif, dan inovasi itu alangkah baiknya kita berorganisasi, karena tidak semua yang kita pelajari itu bisa menjadi apa yang kita inginkan. Tapi kalau organisasi, pasti kita akan dilatih untuk menjadi mahasiswa yang kreatif. Oke, kalau Kolbi? Nah, kalau Widya mungkin? Masukan saya untuk saudara Ina, sebaiknya saudara Ina masuk sebuah kursus agar mendapat lingkungan baru, mendapat teman yang baru. Kalau Aninda punya nggak masukan untuk Ina? Oke, jadi apa yang dikatakan oleh Citra tadi dengan Widya, nah katanya kita harus berorganisasi untuk bisa melahirkan kreativitas, melahirkan inovasi, melahirkan gagasan-gagasan, serta yang dikatakan Widya tadi masuk kursus supaya kita intelektual kita itu semakin bertambah, karena nggak semua ketika kita sudah belajar dan sebagainya pasti perlu dorongan-dorongan dari lain, bukan? Jadi mungkin Ina bisa simpulkan sendiri sih apa yang dikatakan oleh temannya tadi.
saya simpulkan dari solusi dari teman-teman. Mungkin saya lebih sadar lagi jadi yang terbaik, mungkin buka tulisannya. Oke, jadi untuk menjadi mahasiswa yang terbaik, mahasiswa yang selalu dikedepankan, kita harus terus berusaha. Gak semua yang kita lakukan itu pasti tercapai, tapi yakin dan percaya bahwa suatu saat nanti kita pasti bisa kok seperti teman-teman yang lain. Nah, lanjut kepada Citra. Ini masalah saya yaitu tidak peduli terhadap lingkungan. Maksudnya saya ini suka sekali beradaptasi sama lingkungan, lebih suka mengurung di rumah daripada ngumpul bareng teman untuk pergi jalan ke Gaza atau sebagainya. Oke, jadi permasalahan apa ya namanya? Permasalahan dari Citra ini sebenarnya masalah introvert. Dia lebih suka di rumah menyendiri, dia lebih suka di kamar sendiri, lebih asyik sendiri kebanding dengan ngumpul dengan teman. Dia nggak peduli sih dengan lingkungan, entahkah mungkin tetangganya kebakaran, nggak peduli mungkin ya, entahkah mungkin tetangganya ada yang meninggal, dia nggak peduli karena ya dia lebih mentingin diri sendirinya. Dia nggak peduli dengan orang lain, dia nggak peduli dengan mahasiswa yang lain. Nah, kalau Kolbi, apa sih solusinya terkait dengan masalah dari Citra? Menurut saya mungkin bisa Citra pergi ke luar untuk Hai. Nah, kalau Kolbi, Hai kan si Ayah Kolbi. Oke, kalau Ina gimana? Terkait dengan Citra yang suka ngurung diri di rumah, dia nggak peduli dengan mahasiswa yang lain, dia nggak peduli dengan omongan-omongan orang lain, dia lebih suka sendiri dan lebih nyaman sendiri. Kalau menurut saya sih Citra kembali pada diri sendiri lagi. Coba saya begitu, bukan pada diri sendiri lagi. Oke, kalau Widya? Menurut saya mungkin Citra bisa keluar dari rumah, mencoba hal-hal baru dengan teman-teman selayaknya agar mendapatkan banyak pengalaman. Oke, kalau dari kakak, kalau misal Citra lebih suka ngurung diri di rumah, kenapa tidak sih Citra tadi yang dikatakan oleh Widya betul sih, kita coba hal-hal baru gitu. Nggak mesti kita harus terlalu ngurung diri di rumah kan, kadang kita juga suka enak, bosan gitu kalau di rumah. Jadi kalau Citra nggak peduli dengan orang-orang lain, harus dikembalikan dulu pada diri kita. Nah, kalau misal orang lain nggak peduli dengan kita, sakit nggak sih? Sakit kan? Jadi segala sesuatu itu ya teman-teman, adik-adik, harus dikembalikan pada diri kita dulu sebelum melakukan kepada orang lainnya. Coba deh kepada diri kita, kalau diri kita yang digituin gimana sih rasanya, bagus kah, enggak kah? Jadi mungkin Citra sudah mengerti. Gimana Cit? Udah ngerti nggak dengan tanggapan, dengan solusi dari teman-teman? Ngerti Kak? Oke, terakhir Arinda. Saya tidak bisa memanage waktu. Nggak bisa manage waktu. Jadi Arinda nggak bisa memanage waktu. Jadi dari waktu yang nggak bisa diatur oleh Arinda, dia nggak bisa ciptain hal-hal baru. Dia lebih suka nggak peduli. Dia juga nggak bisa berinovasi, lebih kepada teman-teman sebayanya dan sebagainya. Karena ketika Arinda punya schedule, ketika Arinda punya acara, dia selalu ada jadwal yang bertabrakan. Jadi Arinda gak bisa atur waktunya sehingga inovasi-inovasi Arinda, kreasi Arinda itu terbengkalai semua. Nah, menurut Citra gimana? Menurut saya lebih baik saudari Arinda ini lebih memanfaatkan waktu yang ada
Ya, misalnya kalau mempunyai waktu luang, lebih baik diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dikerjakan 1 jam atau sebelumnya. Oke, kalau Widya? Menurut saya mungkin saudari Arinda lebih baiknya membuat catatan kecil apa-apa yang akan dilakukan ke depannya. Oke, kalau Kalbi? Terkait dengan Arinda yang nggak bisa memiliki waktunya. Fokus mungkin adalah Kalau saya betul yang dibilang dengan Kak, mungkin bisa Bisa manage waktunya. Oke, jadi tadi apa yang dikatakan oleh Kalbi terkait dengan permasalahan Arinda? menurut saya betul yang dikatakan oleh saudari Citra dan Widya, yaitu dengan menulis catatan kecil, itu catatan harian, dan melakukannya dengan di waktu kosong. Oke, jadi tambahan dari kakak, kalau untuk atur manajemen waktu sehingga Arinda bisa berkreasi, berinovasi, dan bisa peduli. Nah, Arinda harus memiliki catatan memang ya dari misalnya hari Senin sampai hari Ahad, dalam tanggal ini sampai hari Ahad nanti Arinda punya catatan. Nah, untuk hari ini dari bangun sampai tidur apa yang Arinda akan lakukan. Nah, kalau misal ada jadwal yang berbenturan, nah Arinda lihat lagi deh. Nah, dari kedua jadwal yang berbenturan ini mana sih yang lebih penting untuk saya datangi? Nah, kalau ada yang lebih penting itu yang Arinda datangi. Jadi Arinda bisa manage waktu dengan menulis time schedule-nya Arinda, menulis di buku hariannya mungkin, menulis di catatan kecilnya mungkin. Jadi Arinda bisa atur waktunya untuk lebih menjadi mahasiswa yang inovasi, kreatif, dan peduli dengan lingkungan. Oke? Jadi semua masalah teman-teman, alhamdulillah ya, semua masalah teman-teman udah terselesaikan dengan beberapa masukan, sodokan, dan argumen-argumen dari teman-teman yang lain. Jadi gunanya konseling kelompok ini teman-teman adalah bagaimana pemecahan masalah, bagaimana kita bisa memecahkan masalah dari permasalahan-permasalahan yang teman-teman ajukan. Nah, itu gunanya konseling kelompok. Nah, dari setiap orang, setiap individu mengajukan masalahnya, lantas kemudian ditimbal balik oleh teman-teman yang lain. Jadi saya atau kakak di sini hanya menjadi pengarah sekaligus memberikan juga argumen kepada teman-teman terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi. Jadi baik, sebelum mengakhiri perjumpaan kita, sebelum mengakhiri konseling kelompok kita pada kesempatan ini, kita jam 1 kali lagi, oke? Kita jam 1 kali lagi, tapi lebih cepat ya. Mulai dari kakak. Udara, darat, laut. Ganpari, oke. Udara, laut. Udara, laut. Laut, udara, darat. Sapi. Darat, udara, laut. Ubur-ubur. Udara, darat. Kambing. Udara. Elang. Oke. Teman-teman harus fokus, harus tetap berpikiran positif, dan terima kasih untuk hadir di konseling kelompok pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik sekalian karena telah hadir di ruang konseling kelompok saya. Nah, untuk itu saya berterima kasih kepada teman-teman. Jadi untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, semoga di lain waktu, di lain hari kita bisa bertemu kembali dengan teman-teman
Semoga bisa sukses untuk menjadi mahasiswa yang inovasi, kreasi, dan peduli dengan mahasiswa yang lain. Semangat menjadi mahasiswa, semangat menjadi mahasiswa yang aktivis, mahasiswa yang tidak acuh tak acuh. Jadi untuk itu, billahi fisabilil haq, wastagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.